Perkenalkan, nama saya Susi, NPM 2122070057. Di sini saya ada tugas biologi reproduksi, yaitu menjelaskan sirkulasi fenomaternal intra dan ekstra urin. Nah, untuk yang pertama itu ada di sirkulasi sebelum lahir, yaitu peredaran darah plasenta terlebih dulu. Darah dari plasenta kaya akan O2 dan nutrisi kembali ke janin melalui vena umbilicalis. Nah, sebagian besar melalui ductus vencus lalu ke vena cava inferior. Sebagian kecil bersatu dengan vena porta. Darah beredar dalam hati diangkut melalui vena hepatica di bawah vena cava inferior. Mekanisme ductus venosus. Mekanisme sphincter dalam ductus venosus dekat dengan pintu masuk vena umbilicalis mengatur aliran darah tali pusat melalui sinusoid hati. Sphincter akan menutup ketika ada kontraksi uterus yang menyebabkan aliran balik vena terlalu tinggi sehingga dapat mencegah beban berlebih dan mendadak pada jantung. Nah, selanjutnya itu ada di mekanisme atrium kanan. Saat darah bercampur dengan darah yang kembali dari kepala ke ekstremitas. Nah, untuk selanjutnya mekanisme atrium kiri. Ketika darah bercampur dengan darah yang kembali dari paru-paru atau kaya O2 dan nutrisi. Nah, selanjutnya sirkulasi setelah lahir. Menutupnya arteri umbilicalis, ductus venous, dan vena umbilicalis. Terputusnya peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat. Arteri umbilicalis dan ductus venosus mengalami obliterasi. Obliterasi mengakibatkan oksigen dan nutrisi tidak lagi tergantung oleh ibu, sehingga pemenuhan udara dilakukan oleh paru bayi dan nutrisi diperoleh dari makanan yang dicerna oleh bayi. Menutupnya ductus anteriosus. Ductus anteriosus mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh prostaglandin. Setelah persalinan, plasenta yang merupakan sumber prostaglandin menghilang dan darah pulmo meningkat sehingga sisa prostaglandin yang ada mengalir di sirkulasi dan prostaglandin menurun. Peningkatan tekanan oksigen arteri dan peningkatan vasoaktif seperti bradikinin, katekolamin, dan histamin menyebabkan kontraksi dari otot polos pembuluh darah ductus arteriosus sehingga menutupnya ductus arteriosus. Nah, untuk selanjutnya itu menutupnya foramen oval. Aliran darah plasenta terhenti, pernapasan bayi pertama kali, awal perubahan vaskular. Kontraksi pada dinding ductus arteriosus, yaitu penutupan ductus. Secara bersamaan, atrium kanan menurun akibat darah plasenta terhenti. Septum primum melekat pada septum secundum menutup foramen oval. Baik, sekian aja penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.